Pertemuan 5 mengenal memori. Apa itu memori? Memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer, istilah umum yang mengacu ke perangkat fisik komputer apa saja yang mampu menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Dan juga memori merupakan tempat penyimpan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Macam-macam memori, hierarki memori berdasarkan kecepatan akses tercepat. Nah, yang pertama, register memori. Jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU prosesor. Contoh register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, I/O address register, instruction register, dan lain-lain. Kedua, cache memori. Memori berkapasitas terbatas berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memori ada dua macam, yaitu cache memori yang terdapat pada internal prosesor dan cache memori yang terdapat di luar prosesor. Ketiga, main memory, memori utama, yaitu memori yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenis memori yaitu satu ROM, read only memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca saja datanya atau programnya. Contoh AmiBIOS, OR, BIOS, dan lain-lain. 4. RAM, Random Access Memory, yaitu memori yang memiliki kemampuan untuk dirubah data atau program yang tersimpan di dalamnya. Jenis RAM, SRAM, EDRAM, SDRAM, LDRAM, RDRAM, VGRAM, dan lain-lain. Terus kemudian yang terlambat, sekunder memori. Memori sekunder yaitu memori tambahan yang berfungsinya untuk menyimpan data atau program, contoh hard disk, floppy disk, flash disk, dan lain-lain. Kemudian masuk ke register memori, merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU prosesor, contoh register data. Nah, ini contoh yang tadi. Cache memori, memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Memori ini digunakan untuk menjembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. Cache memori ini ada dua macam, yaitu cache memori yang terdapat pada internal prosesor, cache memori yang terdapat pada luar prosesor. Kemudian memori utama, yaitu ada ROM, ada RAM. Pertemuan 6, desain memori utama dan semikonduktor. Memori digunakan untuk menyimpan informasi. Informasi berupa program atau instruksi dan operan dan kontrol. Perimeter dalam memilih sebuah memori. Kapasitas memori sebagai unit penyimpanan yang terdiri dari alamat dan panjang word bit. Kecepatan operasi baca, dekode penerjemahan yang terdiri dari waktu akses dan pemulihan waktu. Bandwidth, kecepatan transfer data memori yang dinyatakan dalam jumlah byte per detik. Latency, waktu yang digunakan untuk mengakses lokasi. Yang pertama dalam satu rangkaian lokasi, blok lokasi seperti hard disk. Memori yang dapat menyimpan 32 word, berarti memori memiliki 32 lokasi penyimpanan berupa alamat biner, 32 ancaman mulai dari 0 sampai 31 desimal. Secara umum, masukan alamat N diperlukan untuk memori yang mempunyai kapasitas. Kemudian, kemampuan baca tulis, memori akses surut, memori semi acak. 5 peran memori dalam CPU register internal memori utama. Register internal, peran yang sangat terbatas dalam penyimpanan informasi sementara ketika program berjalan, mempunyai waktu akses yang sangat singkat. Hanya dapat diakses oleh CPU, sedangkan yang lain dapat juga diakses oleh program. Kemudian memori utama. CPU mengambil fetch instruksi ketika program dijalankan, dikenal dengan memori program dan memori primer. Jenis memori akses acak. Dan memori sekunder dikenal juga dengan nama memori pembantu. Digunakan untuk menyimpan programnya data dalam volume yang besar. Memori lambat dan murah, jenis memori semi acak, contoh floppy disk dan hard disk. Memori cache, sebuah penyangga tengah antara CPU dan memori utama. Kapasitas lebih kecil dibanding memori utama, kecepatan berkali-kali dari memori utama sehingga waktu akses ke memori utama sering diambil alih oleh akses memori cache. Memori virtual, suatu fitur yang membantu menjalankan program yang panjang dalam sebuah memori fisik yang kecil. Sistem operasinya dengan cara mengatur program dengan cara hanya menyimpan sebagian memori utama dan menggunakan memori sekunder untuk menyimpan program keseluruhan. Ketika bagian program tidak dapat terdapat dalam memori utama, maka diambil dari memori sekunder.
Kemudian masuk ke pertemuan 7, manajemen memori. Latar belakang. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Berikut konsep dasar register. Register, chip processor, cache memory, main memory, secondary memory, hierarki organisasi memori pada sistem komputer. Register, contoh memori register, instruction register untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Kapasitas memori register yang sangat terbatas agar ukuran chip prosesor tetap kecil. Itulah sebabnya diperlukan memori utama. Memori utama. Memori cache yang tadi kita bahas. Nah, memori sekunder. Tujuan penggunaan memori komputer: meningkatkan kecepatan akses kode instruksi dan data oleh prosesor, mengurangi waktu menganggur idle prosesor, memperbesar kapasitas penyimpanan sistem memori komputer. Secara umum, semakin bawah tingkatan pada hierarki organisasi komputer, maka harga persatuan bit semakin rendah, kapasitas penyimpanan semakin besar, frekuensi pengaksesan semakin kurang, dan kecepatan akses semakin lambat. Pengamatan memori, tugas untuk merepresentasikan kode instruksi atau data di memori utama secara tepat merupakan tanggung jawab dari compiler. Compiler berfungsi mengubah sort kode yang ditulis programmer menjadi file yang berisi kode instruksi program yang dapat dijalankan prosesor. Dalam menentukan alamat instruksi atau data, compiler mengacu pada metode pengamatan memori yang dipakai oleh sistem komputer. Metode pengamatan memori mendefinisikan model alamat yang dituliskan pada kode instruksi program, mekanisme penyalahian, kapan dan bagaimana alamat dalam kode instruksi program diterjemahkan dalam alamat fisik memori sesungguhnya. Kemudian secara garis besar, metode pengamatan memori dapat dibedakan atas pengamatan secara fisik dan pengamatan secara logika. Pengamatan secara fisik ialah alamat yang ditulis pada kode instruksi adalah alamat fisik memori utama sesungguhnya. Kemudian pengamatan secara logika perlu ditranslasikan ke alamat fisik memori utama pada saat instruksi. Maka alamat akan ditranslasikan dengan menjumlahkan alamat referensi awal pada instruksi dengan isi register alokasi untuk mendapatkan alamat fisik memori lokasi. Program dapat dilakukan secara fleksibel. Dan address building. Alamat yang terdapat dalam kode instruksi tidak selamanya berupa alamat fisik, tapi dapat berupa alamat logika yang perlu ditranslasi terlebih dahulu. Aktivitas translasi alamat ini disebut dengan address building. Dan konsep dasar memori itu sendiri, memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau bit yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter, sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atau permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar program atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Memori manajer merupakan salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Konsep dasar memori itu memori kerja, ROM, EEPROM, RAM, cache memori, memori pendukung, floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Demikianlah materi-materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan 7 yang sudah saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.